Jadi memang ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkhusus untuk sholat isya itu menganjurkan dan menjelaskan tentang waktu yang afdal ialah diakhiri untuk khusus untuk sholat isya, khusus untuk sholat isya saja. Tapi tadi ketika ada pertanyaan atau dia saudari muslimah menjelaskan bahwa ketika habis sholat maghrib boleh membaca Al-Quran tentu dengan niat untuk melanjutkan sholat isya. Dan ini keutamanya besar. Orang yang menunggu waktu sholat. Maka tentunya ketika dia sudah berniat menunggu sholat isya, kalau memang dia ingin memperpanjang kembali bagus. Ya umpamanya biasanya sholat isya itu jam 8 kurang, dia perpanjang tetap dia membaca Al-Quran sampai jam 9, maka ini lebih bagus. Tapi jangan pula nanti sampai ketika dia sholat maghrib, dia baca Al-Quran, kemudian dia pergi entah kemana-mana, ya belanja keluar rumah, baru dia sholat isya. Maka yang seperti ini, ya bisa membatalkan niat untuk sholat, menunggu waktu sholat. Karena orang yang dia itu menunggu waktu sholat, keutamanya sama seperti orang yang sholat. Maka lebih bagus sebagaimana yang seperti tadi, ketika dia sholat maghrib, dia membaca Al-Quran dengan niat untuk sholat isya nanti sekaligus, ya ketika ingin dia mau cepat, ya dia waktu di awal waktunya. Karena juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara keutamaan, yaitu Nabi ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, amal apa yang Allah paling cintai? Ahabu ilallah, kata Nabi apa? As-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Ini juga di antara bentuk keutamaan. Jadi orang yang salat tepat pada waktunya, maka mendapatkan keutamaan ini. Adapun orang yang juga mengakhiri salat isyanya, maka dia termasuk di antara mendapatkan keutamaan mengakhiri salat isya. Maka kedua-duanya boleh dia lakukan.